Ada yang masih galau nggak? Aduh, kalau yang lagi galau nggak usah galau ya teman-teman. Pagi ini kita sama-sama semangat untuk mengikuti seminar dengan tema gender, jurnalisme, dan ruang digital. Yang kami hormati Dr. Saiful Madilisya, selaku Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Caturatna Wulandari selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Dan juga yang kami banggakan dan kami hormati dosen pengampu jurnalistik Pak Fahmi dan Bu Putri. Serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, kita memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya sendiri yang akan memimpin doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya saya beri waktu dan kesempatan untuk kepada Dr. Andu Saiful Bardisa untuk menyampaikan sambutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Caturatna Wulandari sebagai narasumber kita pagi ini yang akan menyampaikan tema gender, jurnalisme, dan ruang digital. Kemudian yang terhormat dosen pengampu yang top markotop, Bu Putri dan Pak Fahmi, sakjane mau Pak Fahmi, Pak Fari, Pak Farid itu hampir-hampir sama. Nah, mengantarkan kita pagi ini untuk saling menerima pengetahuan, pengalaman dari Ibu Catur tentang gender, jurnalisme, dan ruang digital. Saya tidak akan berlama-lama, tapi ini sebagai bentuk bagaimana upaya kita untuk menghadapi era digitalisasi dan bisa merebut ruang publik yang bermanfaat bagi kita. Jangan sampai justru kita itu terjebak dalam dunia digitalisasi. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Catur itu akan menambah pemahaman kita dan kita bisa bergerak bersama untuk lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira saya tidak cukup berlama-lama karena kita akan sangat menunggu ilmu yang diberikan oleh Ibu Catur. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Saifullah sudah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman, tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita memasuki diskusi publik kita pada pagi hari ini. Baik, kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bu Putri terlebih dahulu untuk membuka diskusi publik kita hari ini. Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, sebelum kita dengan Ibu atau Mbak Nana ini enaknya? Oh, Kakak Nana ya. Sebelum dengan Kakak Nana, saya memberi sedikit pengantar ya. Nah, yang pertama, kalau biasanya teman-teman kuliahnya di kelas gitu, hari ini agak berbeda, agak spesial karena kalian kuliah bersama dan di aula fakultas yang cukup dingin ini ya dibandingkan ruang kelas kita. Nah, itu selanjutnya acara ini hybrid ya teman-teman. Jadi selain acara luring di tempat kita pada pagi hari ini, acara ini juga disiarkan via Zoom.
sehingga nanti mohon ketertiban teman-teman selama acara berlangsung supaya tidak mengganggu suara yang ada di Zoom. Lantas yang ketiga akan ada e-certificate untuk teman-teman yang hadir. E-certificate-nya lumayan, nanti bisa untuk mengisi SKP. Ya, karena selain lulus, selain Anda harus mengambil mata kuliah, Anda juga mengumpulkan poin SKP. Nah, untuk mendapatkan e-certificate, teman-teman nanti bisa masuk ke link Zoom, di situ ada link absensi. Anda mengisi absensi, nanti otomatis bisa mendapatkan e-certificate. Gitu. Nanti link Zoom-nya akan di-extend. Jadi ketika acara teman-teman bisa fokus di sini. Setelah acara Zoom-nya nggak langsung ditutup, mungkin akan di-extend 10 hingga 15 menit maksimal supaya Anda punya kesempatan untuk mengisi absensi yang ada di Zoom. Dan yang ketiga, nanti untuk penanya-penanya terbaik yang beruntung, yang terpilih, baik yang ada secara luring, penanya yang hadir secara luring maupun penanya yang ada di link Zoom nanti akan dipilih dan akan mendapatkan reward. Saya nggak tahu rewardnya apa, cuman bisik-bisik dari Bu Dr. Syafiq tadi ada reward untuk penanya terbaik. Jadi siapkan diri teman-teman, bisa disimak dengan baik penjelasannya Kak Nana dan siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya, Mas Dani boleh ditampilkan CV-nya Kak Nana ya? Nah ini Mbak Nana mau menceritakan dirinya sendiri atau perlu saya yang menceritakan nih? Kenapa Kak Nana kita hadirkan di sini? Nah, yang pertama, Kak Nana ini salah satu jurnalis yang sudah punya pengalaman lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 1 dekade berkecimpung sebagai jurnalis profesional di dunia yang mapan, yang kemudian entah kenapa dia meninggalkan kemapanannya itu, dan kemudian dia berjibaku membuat atau berjibaku untuk berfokus membesarkan digitalmama.id. Nanti digitalmama.id itu apa dan bagaimana Mbak Nana bisa cerita. Yang terakhir, yang terbaru, bukan yang terakhir ya, karena bisa jadi setelah ini akan ada prestasi-prestasi lain. Yang terbaru, baru 2 minggu lalu sepertinya Mbak Nana ini baru pulang dari Chiang Mai, Thailand, dan dia memenangkan ya sebagai pemenang startup pitching stage Splice Beta. Gitu. Nanti juga Mbak Nana mungkin bisa bercerita memang apa sih startup pitching stage Splice Beta itu gitu. Dan mungkin Mbak Nana juga bisa berbagi inspirasi. Ternyata dari membuat media itu modal itu bukan yang utama gitu ya Mbak Nana. Meskipun penting modal bukan yang utama. Tapi kreativitas, kemudian kemauan dan lain sebagainya itu yang membuat Digital Mama bisa eksis. Nah, saya nggak akan berpanjang kata, langsung waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, Bu Syafiq, Bu Dr. Syafiq, terima kasih. Putri, terima kasih. Pak Fahmi, terima kasih sudah mengundang saya ke Surabaya. Oke. Ini asisten, ini anak saya. Saya setelah lulus dari UNER tuh 2006, kayaknya baru sekarang balik untuk ngomong di Surabaya lagi. Karena setelah 2006 lulus, saya pindah ke Bandung, ke Pikiran Rakyat Bandung. 12 tahun saya di Pikiran Rakyat Bandung. Pikiran Rakyat itu koran, kalau di sini mungkin Jawa Posnya Jawa Barat gitu ya. Koran tua usianya aja udah 60 ya, mau 60. Saya jadi wartawan 2007. Zaman belum banyak online, belum banyak portal media online. Terus kita masih sangat manual. Jadi semua yang kita dapatkan hari itu akan kita laporkan melalui SMS ataupun kalau jauh lewat SMS. Kalau dekat kita harus balik ke kantor nulis. Jadi ada semacam
board gitu, kita nulis hari ini Ratna kode A170 ngapain aja, liputan apa, ditulis jadi berapa bisa berapa angle dan sebagainya. Sangat manual. Sampai 2000 itu mulai tuh ada online kayak gitu ya sekarang. Nah, saya mengalami transformasi media yang sangat memilukan lah buat koran ya, karena tadinya koran tuh kayak jualan iklan di pikiran rakyat, AE-nya ya, marketingnya nggak pernah bersusah payah. Orang datang sendiri, orang rela ngeluarin uang, 1 halaman sekian miliar, rela-rela aja, karena powerful sekali. Karena ya sama kayak Jawa Pos, saya yakin orang masang iklan di Jawa Pos rela ngeluarin miliaran, karena setelah itu dia yakin konten dia akan dibaca ratusan ribu orang di Jawa Timur, plus jaringannya. Sekarang marketingnya koran itu luar biasa berdarah-darah, karena dia harus meyakinkan masih ada kok orang yang baca koran. Sementara coba saya tanya, ada yang baca koran hari ini? Gak ada. Saya juga udah gak baca. E-paper deh. Gak. Apa? Teman-teman kalau baca berita jadi dari mana? Dari WhatsApp. Channel ya di WhatsApp. Terus web artikel Instagram. Itulah yang membuat disrupsi semacam ini, perubahan perilaku kayak gini yang membuat media akhirnya mau nggak mau harus berubah. Dulu tuh kami sangat jumawa gitu ya. Hah? Apa? Detik.com? Apa itu? Sekarang detik.com oke lah. Oke, detik.com lagi gitu. Artinya apa? Dulu kami sangat mapan, sangat enak. Mau ngapa-ngapain gampang, dari mana pikiran rakyat, polisi aja takut, gak ada yang berani nilang, pikiran rakyat ya silakan gitu. Sekarang, apa pikiran rakyat, apa itu, polisi zaman sekarang aja mungkin gak baca pikiran rakyat gitu. Jadi agak struggling, tapi saya pengen teman-teman tahu bahwa jurnalisme itu gak pernah mati. Yang mati itu teknologinya, mesin cetaknya ganti dengan printernya ganti, komputernya tadinya gede banget sekarang semakin kecil, handphone kita tadinya cuma SMS telepon tapi sekarang bisa untuk video call, kita bisa akses internet, tapi sebenarnya kebutuhan kita akan informasi itu tetap ada kan, dan itu harus dipenuhi oleh orang-orang profesional, jurnalis. Kalau enggak, yang ada kita ngegosip terus, tapi bukan informasi yang kita dapatkan. Nah, 2019 saya resign dari Pikiran Rakyat. Kenapa? Tadinya sih saya ingin meninggalkan dunia jurnalistik ya. Saya pengen jadi tukang jualan roti gitu atau apa. Ternyata saya nggak di situ. Ternyata saya nggak bisa jauh-jauh dari dunia jurnalistik ini. Suatu kali sahabat saya, Putri ini sahabat saya sejak kuliah, ruang sambat. Kami kalau sambat ya saya menghubungi Putri aja. Nah, saya punya sahabat juga SMA, dia backgroundnya IT, dia IT ITB, perempuan, sangat pintar. Saya bilang dia orang paling pintar di sekolah saya di SMA 3 Malang. Dia masuk di ITB, kebetulan kami sebangku. Dia S2, S3-nya juga IT. Suatu kali peran kami berubah. Kami jadi istri, kemudian jadi ibu. Lalu dia punya keresahan tentang, ternyata jadi ibu zaman sekarang tuh sulit juga ya gitu, karena kita membesarkan anak ini pakai sambil pegang handphone, yang mana itu tidak dilalui oleh ibu kita. Kita nggak bisa nanya kan, gimana sih Bu dulu parenting? Enggak. Era itu ada perubahan, ada gap generasi itu. Akhirnya teman saya ini anak IT tapi jago menulis sebenarnya. Dia membuatlah Digital Mama ID. Ketika itu dia bilang gini sama saya, ayo bantuin gitu.
Tapi saya tuh orangnya terlalu loyal ya. Saya tuh nggak bisa kalau masih di pikiran rakyat tapi mengerjakan sesuatu yang lain. Karena saya merasa pikiran rakyat sudah saya sudah digaji dan sebagainya. Saya merasa agak bersalah nih kalau saya harus mendua gitu. Waktu itu pikirannya begitu. Lalu oke deh, kita ini aja, aku temenin kamu untuk berdiskusi, ayo, tapi aku temenin dari jauh karena secara waktu pun sangat tidak memungkinkan. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang ingin jadi jurnalis, ngomong-ngomong saya senang banget, ternyata banyak banget yang masih tertarik sama jurnalis ya. Ini jurnalistik semua ya? Luar biasa. Biasanya di kampus lain tuh jurnalis tuh tinggal sedikit. Oh, mata kuliah wajib, bagus. Emang harus digituin. Aku agak hopeless kalau lihat, jurnalistiknya kok dikit banget sih gitu. Apakah sudah tidak tertarik? Dan tapi ini banyak banget. Lalu pendek kata dia bilang sama saya bilang sama dia, oke, kita saling diskusi. Lalu suatu hari saya memutuskan untuk resign itu tadi, dan dia tahu dari Facebook teman yang lain. Nah, aku tahu kamu sudah resign, jadi nggak ada alasan, let's go katanya. Oke, kita jalan berdua, waktu itu hanya berdua karena partner dia mendirikan Digital Mama ID itu justru sudah cabut duluan, IT juga. Jadi Digital Mama ID itu dari awalnya orang-orang IT, kemudian ada saya jadi IT plus media. Kemudian saya bilang sama dia, ayo gitu. Tapi saya itu mungkin orangnya terlalu pecicilan ya. Saya bilang sama awalnya kami pakai uang belanja. Jadi kita kan nggak punya modal. Kita tuh sama-sama orang yang nggak punya modal tapi banyak mau. Ngidupin website itu mahal ternyata. Kita juga baru tahu, oh kenapa websitenya kok gini ya, kita perbaiki yuk. Ternyata kalau kita pakai ini, teknologi ini maka biayanya sekian. Kalau ini sekian. Oh mahal ya, ya udah deh ini dulu. Kita tuh karena saya resign, saya udah nggak punya pendapatan bulanan. Saya punya usaha toko roti. Akhirnya yang tadinya toko roti itu tadinya mau buat uang jajan, ya udahlah masuk ke Digital Mama semua. Begitupun dia awalnya. Terus saya bilang sama dia, Cit, kita nggak bisa, namanya Citra. Cit, kita nggak bisa nih lama-lama kayak gini. Karena nanti kita nggak profesional nih, semuanya tergantung uang belanja. Kalau uang belanja kita habis, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya kami memberanikan diri untuk yuk cari yuk apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendanai ini. Tapi sayangnya di perjalanan Citra tinggal di Papua, jadi saya di Bandung, Citra di Papua, kita punya jarak waktu ya, perbedaan waktu itu 2 jam, dia punya anak 2 tahun, anaknya 2 tahun waktu itu. Kita kalau rapat harus cari jam di mana dia belum ngantuk, saya juga belum ngantuk, atau saya masih seger, dia masih seger. Tapi jam-jam itu adalah jam-jam ini anak-anak juga aktif, jadi kita itu sangat biasa ngobrol gitu ya, karena cuman berdua. Awalnya kita diskusi, mama mau es krim, oke, sambil bikin es krim, sambil bikin ya, karena di Papua nggak bisa deket ada Indomaret atau Alfamart yang bisa beli, jadi dia tuh apa-apa bikin. Oke, kita selalu kayak gitu. Lama-lama anaknya sekolah, dan di Papua tidak banyak pilihan sekolah, akhirnya dia memutuskan untuk homeschooling. Kita sampai di titik di mana kita tutup bareng-bareng, sekarang kita tutup bareng-bareng atau kamu lanjutkan dengan tim yang lain gitu. Ya nangis-nangis lah kita karena aduh sayang banget, karena waktu itu kita lagi membuka jalan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak luar, kira-kira apa nih yang bisa kita kolaborasikan. Akhirnya saya bilang, ya udah Cit, aku lanjutkan aja karena saya kadung jatuh cinta sama Digital Mama ID. Digital Mama ID itu kita ngomongin soal literasi digital, parenting digital, kemudian kita ngomongin, saya merasa Digital Mama ID itu jadi tempat untuk gini, perempuan itu sering dianggap apa? Gaptek. Dasar ibu-ibu Facebook. Apa coba ibu-ibu Facebook itu? Sering hoax, sering drama, sering lebay, tapi nggak ngerti apa-apa. Pokoknya dianggap ibu-ibu Facebook adalah kasta terendah dalam semua medsos yang sekarang berkembang kan, ya kan? Kalau ibu-ibu estetik kan Instagram tuh. Nah ibu-ibu Facebook nih ibu-ibu yang kayak,
Nih boomer-boomer dikasih handphone tuh mainnya Facebook gitu. Selalu kayak gitu. Satu, kedua, perempuan itu sering dibilang nggak ngerti teknologi gaptek, terus dia dianggap penyebar hoax karena orang nggak paham dikasih handphone, akhirnya nyebarin hoax. Yang suka forward itu gitu, yang suka forward many times itulah gitu. Nah, buat saya, aku kan nggak kayak gitu. Tapi ya ada memang yang seperti itu. Jadi mau nggak mau, ya udahlah kita jadikan ini Digital Mama ID untuk kita mau ngasih tahu kalau kamu masih kayak gitu, ayo berubah. Kalau kamu sudah kayak gitu, ayo bantuin yang lain untuk berubah. Tapi sebenarnya yang orang nggak tahu adalah kita nggak dikasih kesempatan. Coba ingat-ingat waktu kita remaja, benerin laptop dong. Ayo mas betulin laptop. Nggak pernah nyuruh mbak betulin laptop karena merasa teknologi dan perempuan itu nggak nyambung. Kayak nggak mungkin lah perempuan tuh bisa. Kesempatan yang nggak ada. Makanya teman saya Citra tadi, dia masuk ke dunia IT yang sangat laki-laki itu pada tahun-tahun itu nggak banyak. Jurnalisme juga begitu, jurnalistik juga begitu. Dunia media itu sangat laki-laki. Sebut deh pemret perempuan di Indonesia. Saya lah, karena saya bikin Digital Mama ID. Ya, kalau saya nggak bikin Digital Mama ID, saya nggak akan jadi pemret. Saya nggak akan jadi redaktur bahkan. 12 tahun saya dibikin rakyat jadi apa? Reporter. Reporter aja. Tidak astret, tidak redaktur, bahkan pemret. Di Indonesia, aku sampai merinding. Di Indonesia yang pernah pemret perempuan itu paling Kompas, itu pun tidak lama. Tempo segagah itu, pernah dia punya pemret perempuan? No, ada. Sekarang justru media perempuan itu tumbuh dipimpin oleh perempuan. Dan mereka adalah orang-orang yang keluar dari zona nyamannya. Ada konde.co, Mbak Lufiana keluar dari Metro TV, bikin konde.co. Mahdalen, follow Mahdalen. Mahdalen itu Mbak Deviana keluar dari Jakarta Post, dia bikin Mahdalen. Perempuan-perempuan ini tuh kayak orang yang, aduh ini nggak cukup, ayo kita bikin sesuatu. Gitu. Karena itu tadi kesempatan di dunia yang sangat maskulin, termasuk media, seringkali perempuan itu dibilang tidak cukup tangguh, tidak cukup cakap. Emang disuruh ngapain sih pergi ke zona perang? Udah banyak lah wartawan perang perempuan tuh. Tapi masalahnya adalah banyak juga yang belum percaya. Perempuan nggak lama pasti menikah, nggak lama pasti punya anak. Loh ya kalau kalian bisa gantiin peran itu sih nggak apa-apa, nggak bisa. Saya cuti melahirkan, masuk ke kantor, saya kehilangan meja. Saya nggak punya meja. Karena lembaga, tim yang saya tempati itu dibubarkan di tengah jalan. Terus nggak dikasih lagi jabatan barunya. Yang kayak gini nih kan melelahkan ya, sampai akhirnya udahlah, cukup lah, yuklah kita bikin media itu penting karena kalau bukan perempuan yang menyuarakan siapa? Ya perempuan sendiri. Karena Bu Syafi pasti tahu lah bahwa perjalanan kita memberi ruang untuk perempuan itu luar biasa. Kita butuh partner laki-laki, betul bahwa kita perlu mengajak laki-laki untuk percaya dan memberi kesempatan, tapi perempuannya juga untungnya ada mereka-mereka yang udahlah kalau kita nunggu kelamaan, ayo kita bikin sendiri. Akhirnya konde.co sebelumnya kayaknya ya Mas. Konde.co itu membuat semacam pemetaan media gitu ya. Nah, oke. Stop sebelumnya. Nah, Dewan Pers itu mencatat di Indonesia itu media 1.700 yang tercatat. Padahal total itu ada 47.000 media. 47.000 media, 43.000-nya itu online. Nah, tapi dari angka itu kita nggak pernah tahu media yang concern pada isu gender, isu perempuan itu berapa. Itu nggak pernah ada datanya.
Karena memang itu bukan parameter saat orang mendaftarkan media. Kayaknya verifikasi Dewan Pers nggak sampai itu, tapi lebih ke administrasi dan sebagainya. Nah, kita nggak pernah tahu media yang concern pada perempuan itu berapa. Untungnya, kemudian Konde.co selanjutnya, Konde.co membuat semacam pemetaan media gitu ya. Konde.co ini media khusus perempuan juga, dia menulis soal isu-isu marginal, pimpinan Mbak Lufiana. Keluar dari Metro TV, dia bikin Konde. Dia membuat pemetaan dibantu oleh Google waktu itu, dapat dana dari Google News Initiative. Ternyata media perempuan itu banyak, termasuk Digital Mama ID. Kemudian ada Bincang Perempuan di Bengkulu, ada Kutub di Bandung itu untuk anak-anak muda NU. Kemudian yang disurvei waktu itu ada sekitar 40-an media. Nah, ternyata media perempuan itu tumbuh karena teknologi, karena kita bisa membuat website, karena kita sudah tidak ada siup, tumbuh. Tapi ada berbagai persoalan, pendanaan, ya kayak Digital Mama ID lah, orang sama-sama nggak punya duit tapi banyak maunya bikin media. Persoalannya adalah di pendanaan, yang akhirnya adalah soal sustainability, sejauh mana kita mampu bertahan. Terus manajemen ruang redaksi, media-media kecil ini kayak kami sedikit orangnya sangat sedikit. Jadi kita perlu memanajemen ruang redaksinya gimana nih, kadang jadi editor, kadang jadi jurnalis, kadang jadi program manager, kadang jadi narasumber, tapi kadang juga jadi peserta pelatihan. Gitu aja. Lalu Put, ini iklan sejenak ya. Oke, karena ada jeda iklan, saya lanjutkan dulu ya. Nah, tapi ini khasnya teman-teman. Artinya begini, saya juga perlu memberi insight bahwa selama ini dianggap fungsi reproduktif perempuan, punya anak, menyusui, kemudian fungsi parenting itu dianggap sebagai satu barrier atau hambatan perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Dan saya yakin ini teman-teman kan banyak ya yang juga perempuan, nanti ketika Anda berada pada fase kehidupan yang berikutnya gitu, kalian menikah, punya anak, akan terasa banget barrier tersebut. Dan tidak semua organisasi, lembaga, kantor, institusi memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana kita harus mensupport fungsi reproduktif perempuan itu. Padahal sekarang mungkin Bu Safi juga bisa bercerita ya Bu tentang SDGs, bagaimana kemudian ruang-ruang publik itu harus menyediakan tempat untuk tempat untuk ASI. Nah, ini salah satu, ini kalau acaranya PSGA nggak mungkin ya ada begini gitu, karena PSGA support terhadap perempuan dan juga segala fungsinya, fungsi perempuan, maka hal-hal seperti ini sangat dimungkinkan. Terima kasih loh Bu. Ini betul itu it happens. Kalau di Digital Mama timnya 10, anak kecilnya bisa 14. Bener. Saya lanjutkan manajemen ruang dan satu lagi mendapatkan audiens. Tadi jumlah media 47.000, semuanya itu rebutan audiens. Gimana caranya kita dapat audiens? Itu persoalan juga. Lalu kendala teknologi. Di media kami misalnya nggak punya tenaga IT yang terus-terusan ada. Kami akan minta tolong kalau misalnya kami butuh bantuan, tapi kita nggak punya tenaga IT yang 24 jam siap untuk membantu, itu nggak ada. Atau kita misalnya pengen bikin sesuatu yang mau ini dong bikin nyobain bikin diubah dikit yuk websitenya atau apanya, kita bikin produk baru yuk, itu jadi kesulitan karena kendala teknologi tadi. Nah, tapi selanjutnya
Tapi untungnya audiens sekarang itu meskipun agak susah meraih audiens, tapi audiens sekarang itu relatif sangat adaptif gitu ya. Mereka itu, teman-teman kan juga mengalami itu bahwa biasanya kalau nyari informasi tidak dari satu sumber, bisa dari macam-macam. Dan kayaknya orang-orang sekarang tuh nggak loyal pada satu brand. Kalau dulu kan belum sarapan kalau belum baca Jawa Pos misalnya ya. Kalau sekarang relatif diberi nama baru atau apa itu dia tidak resisten, dia masih mau mencoba. Jadi ada baiknya tuh karena karakter audiens sekarang yang seperti itu, jadi ada angin segar juga buat kami bahwa media dengan niche itu bertumbuh. Jadi media sekarang itu relatif enggak semua diomongin, enggak semua diurusin, tapi mulai cari niche-nya masing-masing, mau fokus di apa, mau mengurusi apa. Kayak media perempuan, akhirnya media perempuan punya tempat yang leluasa karena kita punya kesempatan untuk akhirnya ngomongin soal perempuan aja. Di media mainstream, perempuan itu hanya salah satu bagian kecil aja yang mungkin dibahas ketika Hari Kartini, ketika Hari Ibu, sama apa? Sama kalau ada yang jadi korban. Sedih kan? Kita harus jadi korban dulu loh untuk dibicarakan di media massa tuh, harus jadi korban kekerasan, harus jadi korban pelecehan, harus kayak gitu dulu. Nah, makanya dengan adanya media-media perempuan tuh kita jadi punya tempat. Ya kami sih berharap usaha ini akan bersambut dengan mendapatkan audiens yang membutuhkan. Kayak teman-teman juga mungkin karena merasa aku kan belum ibu-ibu, jadi aku nggak into digital mama ID. Nggak apa-apa, ada Mahdalen untuk anak muda, ada Mubadalah mungkin, atau mungkin ada atau mungkin teman-teman cocoknya sama Konde, terserah, nggak apa-apa. Pilihan itu banyak dan boleh, silakan memilih. Ini kemewahan kita sebagai netizen zaman now kan boleh memilih. Yang penting teman-teman mesti tahu bahwa ini loh ada pertumbuhan semacam ini, mungkin bisa membantu mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Next, dan perempuan itu kelompok strategis ya, karena perempuan itu meskipun media mainstream itu enggak menjadikan kita sebagai isu utama, tapi kita adalah pasar utama. Karena keputusan kita langganan koran atau enggak kadang-kadang tergantung ibu, ya kan? Bapaknya udah, Bu langganan koran dong, Kompas mahal, lainnya misalnya kayak gitu. Itu terjadi. Jadi kadang-kadang kita tuh diperlakukan sebagai pasar aja, padahal kan bukan. Kita tuh bukan pasar doang, kita tuh pengambil keputusan. Jadi mestinya lebih strategis. Tapi ada juga, sekarang kita ngomongin ruang digital ya, karena kita sekarang sudah eranya di digital, ya mau nggak mau dan perlu kita ketahui bahwa perempuan itu belum maksimal di ruang digital itu. Ini data Women Will, tapi tahunnya sebenarnya udah 2021 karena Women Will-nya ini kayaknya udah nggak ada. Jadi dia nggak memperbarui angka ini. Jadi perempuan Indonesia tuh lebih sedikit menggunakan internet, dan kalaupun dia menggunakan internet paling banyak itu untuk komunikasi, chatting, media sosial, untuk social relation. Sementara kalau laki-laki itu katanya menurut survei itu ingin belajar, ikut kursus, ikut ini itu, yang upgrade skill gitulah. Datanya seperti itu. Artinya kita masih punya PR lah untuk ngajak perempuan-perempuan, ayo internet tuh bisa lebih dari itu. Tapi selanjutnya Mas, tapi yang saya senang adalah pandemi kemarin. Pandemi kemarin itu kayak membukakan pintu akselerasi gitu ya. Ibu-ibu dibilang gaptek kan ya, tapi selama pembelajaran online siapa yang nemenin anaknya coba? Ibu, bapaknya ya cuma ngomel doang. Itu Bu, waktunya sekolah. Kayak gitu aja. Artinya perempuan itu bisa kalau dikasih kesempatan, dan pandemi kemarin tuh mengakselerasi itu. Ibu
suami yang di PHK, ibu-ibunya jualan donat lewat WhatsApp. Ibunya nawarin berdagang ini itu, jadi buka toko keranjang kuning di TikTok ya, jadi afiliator, jadi affiliate Shopee, macam-macam. Kesempatan itu jadi terbuka juga untuk perempuan yang tadinya perempuan dibilang gaptek, sekarang mulai terkikis berkat pandemi. Karena nyatanya perempuan kalau dikasih kesempatan loh majunya pesat banget. Content creator sekarang perempuan banyak banget. Red cardnya mungkin lebih mahal daripada laki karena pasarnya lebih gede. Nah, ini tantangannya tapi perannya sangat besar. Jadi di ruang digital ini tantangannya bertambah, iya, termasuk dengan kita punya kerentanan ya di dunia digital, tapi kita punya peran yang sangat strategis dan pada akhirnya lagi-lagi kesempatan. Next, Mas. Persoalan sekarang adalah ruang digital itu sudah aman belum buat perempuan? Kemarin ngikutin nggak kasus Kinderflix? Ketika Kinderflix muncul, ibu-ibu tuh seneng loh sebenarnya. Kita tuh punya konten yang bagus buat anak, asli Indonesia, yang mana secara bahasa tidak terkendala, terus lebih relate. Tapi ternyata isi komentarnya apa? Iya kan, isinya adalah laki-laki dengan pikiran negatif nongkrong di situ. Itu gimana sih? Aku kalau jadi Mbak Nisanya mungkin udah males deh tampil. Karena kita menerima komentar-komentar yang tidak kita inginkan. Kemarin kita sempat bikin konten di TikTok, ada ibu-ibu yang membuat konten tentang ASIP. ASIP itu air susu ibu perah, jadi disimpan gitu ya. Dia mendapat pelecehan juga lewat DM, lewat chat. Kebayang nggak? Konten se-harmless itu perempuan tuh harus ngadapin laki-laki yang pura-pura jadi perempuan dan ternyata dia pengen ngerasain asinya. Kayak ngapain sih orang-orang nih? Nah, ruang digital itu ternyata tidak cukup aman, belum cukup aman untuk perempuan. Jadi kita sih berharap media itu kayak Digital Mama ID nih, kita berharapnya kita nggak cuman ngasih tahu, sok tahu gitu ya. Kadang-kadang media mainstream tuh dulu kalau seingat dulu tuh kalau di media mainstream kita seringnya sok tahu. Karena kita nggak pernah dapat feedback langsung kan. Kita ini aja, oh ini nih bagus, menurut kita bagus. Tapi ternyata pembaca nggak suka atau tidak sepakat, itu kan kita nggak pernah tahu feedbacknya. Nah sementara sekarang media itu bisa berinteraksi dengan audiens. Jadi kita pengennya juga media dan audiens itu sama-sama belajar, sama-sama berbagi supaya pada akhirnya kita pengen ruang digital itu juga bisa aman untuk perempuan. Perempuan itu nggak usah di ruang digital ya. Sebelum ada ruang digital, kita keluar rumah aja udah ditungguin abang-abang di pengkolan untuk disweet-sweetin misalnya. Itu kayak sehari-hari kayak gitu loh. Sekarang kita tambah ada ruang digital, kerentanannya tambah lagi. Artinya upaya media perempuan ini perlu lebih keras lagi nih untuk ngasih tahu apa yang dialami perempuan itu enggak lebay. Kadang kan karena orang enggak mengalami, kan kamu enggak diapa-apain. Sering dianggap gitu ya, kan kamu enggak diapa-apain. Lah, catcalling dianggap enggak diapa-apain. Bahkan chat, DM enggak kelihatan, lebih enggak kelihatan lagi. Ini apa gitu, buktinya kan efeknya sama. Suatu hari saya pernah nge-tweet soal Persib. Di Bandung, ngomongin Persib itu kayak ngomongin agama. Jadi kok suatu hari saya ngomongin Persib, saya mengkritik kenapa pertandingan bisa jalan lagi sementara korban supporter yang meninggal itu baru gitu loh.
Saya nggak ngomong sebagai boboto, saya ngomongin sebagai ibu sih. Kalau anakmu mati di stadion, masa iya kamu bisa balik ke stadion yel-yel lagi kayak gitu kan? Saya nge-tweet soal itu. Apa jawaban laki-laki? Emak-emak tahu apa sih? Sana balik cuci jemur, angkat jemuran. Kayaknya tuh perempuan tuh identiknya gitu ya. Kayak emang kenapa sih kalau kita menyampaikan pendapat selalu disudahi dengan sana masak aja, sana angkat jemuran. Kok kesannya tuh itu perempuan tuh begitu, laki-laki tuh di sini. Udah kita tuh beda. Kan nggak gitu ya. Nah, ini yang masih jadi PR besar kita, bagaimana ruang digital itu harusnya aman untuk semua, untuk ibu, untuk perempuan, untuk laki-laki, dan untuk anak-anak. Kami di Thailand kemarin yang diceritakan Putri tadi, di Thailand tuh kita, jadi Splice Beta itu adalah kayak lebarannya media independen, media-media yang nggak punya duit tapi banyak mau. Itu kita sering kita ketemuan se-Asia, Asia Pasifik, tapi karena kayaknya di luar belum, aku nggak tahu apakah belum, tidak ada atau bagaimana, tapi orang Amerika juga datang, orang Afrika juga datang, orang Rusia juga ada. Kita berkumpul untuk belajar bareng sih sebenarnya, mencari jalan keluar dari tantangan tadi, pendanaan, audiens, terus konten dan sebagainya. Kita belajar bareng. Oh, Singapura habis melakukan apa sih teman di Singapura? Oh, berhasil. Oh, kita bisa contek nggak ya? Kalau kita bisa contek kira-kira sebelah mananya, kayak gitu. Jadi pertukaran ilmu. Lalu si panitianya itu setiap tahun menyelenggarakan pitching stage. Siapa saja boleh ikut, membawa ide apa, dipresentasikan 5 menit dalam 5 slide, nanti dapat hadiah $5.000. Waktu itu yang membuat saya senang adalah ternyata perjuangan atau yang kita lakukan di Indonesia nih ya, bareng teman-teman media independen, bareng teman-teman media yang kecil-kecil ini, itu juga dilakukan oleh orang-orang di negara lain. Ternyata mereka punya gerakan-gerakan yang sama. Terus mereka datang dengan ide-ide yang sangat menarik, misalnya ada yang bikin chatbox untuk penanganan kekerasan perempuan, untuk terus bikin podcast untuk ngajarin anak-anak muda di Mongolia menjaga keselamatan diri sendiri itu seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah, kami mempropos soal keamanan digital untuk anak-anak. Kami menyebutnya screen score, jadi kami ingin ibu-ibu secara aktif sharing tentang review konten digital, entah itu e-book, entah itu film, series, YouTube, macam-macam. Jadi kalau saya nggak sempat mereview dulu tontonan untuk anak, mungkin teman saya yang lain, Putri misalnya, Putri udah sempat nih bikin reviewnya, kita bagi di platform itu, lalu saya bisa menghemat waktu dan tenaga. Oh kata Putri ini bagus dan saya percaya Putri. Oke, berarti aku bisa ngasih ini ke anak, kayak gitulah kira-kira. Dan ternyata gerakan untuk bagaimana perempuan menguasai ruang digital, terus membuat anak-anak juga aman di dunia digital itu mendapat respon yang baik di internasional. Ya bersyukur sih. Jadi saya yang tadinya udah, aduh kayaknya udahlah capek banget. Ternyata dapat amunisi lagi ya. Seperti itulah mengelola media, kadang semangat, kadang tidak semangat. Tapi saya tahu sih, kalaupun saya berhenti, saya berharap ada teman-teman lain, teman-teman muda yang tetap melanjutkan upaya-upaya ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak mendiscourage teman-teman terus jadi aduh kayaknya enggak deh di media, enggak ya, karena justru kesempatannya sangat terbuka. Teman-teman boleh sekarang sangat bisa memilih mau di jalur mana, mau jadi jurnalis model apa. Apakah mau jadi jurnalis yang satu hari nulis 10 berita, boleh. Ataukah teman-teman ingin jadi jurnalis yang menginvestigasi, silahkan. Atau teman-teman ingin pengen berjuang dengan medianya sendiri, sangat bisa. Yang penting adalah media itu
bicara soal kepentingan publik. Selama ada kepentingan publik yang diperjuangkan, monggo. Kalau sudah kehilangan why, kehilangan alasan kenapa kita harus mengerjakan ini. Nah, itu yang agak berat jadinya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu jadi jurnalis, mau ngapain sih? Mau apa sih jadi jurnalis? Saya rasa teman-teman akan menemukan jalannya. Walaupun itu juga jebakan Batman sih. Saya berarti sudah berapa tahun? 14 tahun di dunia ini. Yang pernah saya ingin tinggalin ternyata nggak bisa. Ternyata kadang-kadang kita punya ikatan. Mungkin nanti bisa ditanya ke Pak Fahmi, ada nggak sih teorinya orang tuh kalau udah jadi jurnalis jadi ini antara terpenjara atau terjebak atau gimana nggak jelas. Tapi biasanya susah gitu karena kadung jatuh cinta atau kadung apalah. Apa tuh Pak Fahmi? Ada teorinya nggak sih ini? Jurnalis nih kenapa nih kalau lari sejauh-jauhnya jurnalis biasanya jadi dosen. Ya ada sih yang jadi caleg sekarang ya, caleg. ada. Oh iya, jadi caleg ya kan sudah disandra di Timur Tengah, sekarang jadi caleg karena emang jadi jurnalis tuh kadang-kadang. Terus ada juga yang jadi menteri juga ada gitu. Ya itu nasib sih mungkin ya. Selain pilihan hidup itu juga nasib. Sekian mungkin kita ngobrol aja, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ingin sharing atau masih galau atau merasa aku bener nggak ya milih jurusan ini atau punya yang ingin dibagi, silahkan teman-teman. Silakan. Yang mana dulu nih? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, saya Salsabila Claudia Larasati dari kelas 2023C. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan, diantaranya adalah dengan website itu ada biaya yang harus dibayar. Nah, pertanyaan saya, seberapa efektifkah penggunaan website dalam bermedia? Apakah tidak lebih efektif menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita sebagai media baru dapat mengembangkan media kita hingga dapat dikenal publik? Terima kasih. Kita lanjut. Boleh. Pertanyaan gitu kali ya. Boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nandini Karisma Putri. Saya dari kelas yang sama dengan Mbak Salsa, yaitu 2023C. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya bertanya. Dijelaskan tadi Kak Nana sudah menjadi jurnalis hingga 10 dekade. Tentunya banyak Mohon maaf semua, mohon maaf. Jadi maksud saya 10 tahun atau 1 dekade. Oke. Oke. Jadi tentunya banyak perubahan dalam pekerjaan atau mungkin dari pemberitaannya. Bagaimana cara Kak Nana dalam beradaptasi untuk mengikuti perkembangan zaman, dan jika kita sebagai perempuan, apalagi dari desa atau tempat-tempat terpencil, itu kadang baru beberapa tahun bekerja pun sudah dianggap sangat tua dan harus disegerakan untuk menikah. Bagaimana mempertahankan keyakinan diri sendiri untuk terus aktif berkarya walaupun sudah didesak untuk ini itu. Kemudian pada media digital Mama ID. Mungkin terkadang digital Mama ID ini sangat baru untuk para bu ibu yang ada di Indonesia. Dan ini kan targetnya tentu bu ibu sesuai dengan judulnya, yaitu digital Mama ID. Namun seperti yang dijelaskan, perempuan tidak begitu maksimal di dunia digital, apalagi bu ibu belum tentu tertarik pada media ini. Lalu bagaimana teknik digunakan digital Mama ID untuk memperkenalkan media ini kepada masyarakat, tidak hanya publik tapi terutama pada ibu-ibu. Baik,
Bisa diterima ya? Ya, Ya, terima kasih. Mungkin dijawab dulu aja kali ya. Dijawab dulu aja. Mbak. Oke, dijawab dulu. Pertanyaan pertama dari Kak Salsa ya. Yang pertama, kenapa sih website? Karena website itu rumah. Kayak saya nggak perlu KPR gitu. Kenapa? Instagram, TikTok, dan macam-macam medsos itu bukan milik kita. Itu adalah milik Meta, milik siapa tuh? TikTok ya, milik perusahaan lain. Yang mana kalau suatu kali mereka memutuskan untuk aku pengen stop, aku pengen nutup Instagram. Saya nggak punya kuasa untuk menyimpan konten itu. Gitu. Jadi kenapa website? Karena website itu kayak rumah. Saya yang punya kendali atas website itu. Mau terus dilanjutkan hidup atau enggak itu ada di kami. Tentu ada biaya tapi ya kayak kita punya rumah kan ya, nyicil KPR kayak gitu. Lalu apakah tapi benar bahwa distribusi paling efektif itu lewat media sosial. Kalau kita lihat data We Are Social itu data soal digital di Indonesia, orang Indonesia itu kalau nyari informasi sekarang di medsos. Search-nya itu di medsos, sekarang bahkan search-nya di TikTok ya, bukan lagi di Google, bukan lagi YouTube masih ya, googling masih sih, tapi sekarang volumenya jauh lebih besar di medsos. Ya itu kami manfaatkan aja, bahwa konten yang ada di website ya kemudian ditransfer ke media sosial, tapi ala media sosial. Ini juga, lewat trial and error. Dulu kami memindahkan begitu saja. Sama kayak koran dulu memindahkan begitu saja ke web. Ini juga dari online memindahkan begitu saja ke medsos. Lewat carousel post yang panjang-panjang gitu. Sampai akhirnya ini tuh nggak efektif tahu, karena ibu-ibu sekarang itu terbiasa dengan konten video 10 detik misalnya. Ya udah, kita sekarang mainnya di Reels dan TikTok. Awalnya kita nggak ada yang mau mukanya nongol. Kayak aduh ya ampun gimana ini. Kayaknya bukan duniaku ini, tapi ya mau nggak mau akhirnya untunglah di tim kami sekarang ada yang sangat passion di konten. Jadi dia membuat konten-konten yang asalnya adalah konten di web. Jadi kita menerjemahkan itu menjadi konten di Reels, di TikTok. Akhirnya kreativitas sih yang bekerja, bahwa ternyata nggak bisa konten jurnalistik kita itu begitu saja dipindahkan. Suatu kali ada teman dari AJI, saya anggota Aliansi Jurnalis Independen di Bandung, ada yang nanya, jadi kamu itu apa? Jurnalis atau content creator? Awalnya saya sedih sih setiap kali ditanya kayak gitu, kayak kamu meragukan kejurnalistikanku, kamu meragukan dedikasiku pada AJI sekian tahun nih gitu. Tapi lama-lama saya pikir, serah deh, kamu mau nyebut aku content creator nggak apa-apa, yang penting kontenku diterima sama audiens. Mau aku bikin konten sebagus apapun kalau nggak diterima audiens ya buat apa? Bagusnya kan aku baca sendiri jadinya. Jadi akhirnya sekarang saya nggak ambil pusing. Oh yang joget-joget itu ya? Iya, aku bilang. Kenapa? Pengen ya? Karena Washington Post aja ada di TikTok kok sekarang. Ya itulah perkembangan yang harus kita hadapi gitu. Media tuh selama ini kan jaim. Oh kalau aku Kompas aku nggak mau dong joget-joget. Oh kalau aku pikiran rakyat aku nggak mau dong bikin yang begitu gitu. Ya tapi audiensmu ada di situ, kamu mau ngomong pakai bahasamu sendiri ya nggak nyampe gitu. Akhirnya harus disesuaikan. Dari Chiang Mai saya belajar. Ada kawan dari Singapura yang mendirikan Splice Beta, dia bilang, after all maybe journalism is about public service. It's service, bukan produksi konten semata, tapi service. Audiensmu butuh apa, kamu bisa provide informasi yang mereka butuhkan enggak? Jadi ya jangan a priori ada TikTok jadi kayak, apa sih TikTok gitu. Ya kita manfaatkan aja, tapi kita tetap punya rumah di website yang kita rawat. Itu menjawab selanjutnya gimana menghadapi perkembangan belajarnya. Ya belajar, dulu di pikiran rakyat kemewahan yang saya miliki saat itu adalah
redaksi itu membebaskan kalau kamu mau belajar, boleh. Saya ikut pelatihan, yang rajin membuat pelatihan itu kan Aji ya. Jurnalism, gender journalism, terus jurnalisme konstruktif, jurnalisme macam-macam lah. Sampai sekarang yang paling baru keamanan digital bagi jurnalis yang kayak gitu itu saya dapatnya dari Aji. Jadi kalau teman-teman menjadi jurnalis mesti tahu channel-channel belajar gitu ya. Karena begitu kita masuk ke industri, waktu kita itu kayak disedot habis. Sehari deadline ini, deadline itu. Tapi kita harus tahu bahwa kita punya kebutuhan untuk mengupgrade skill. Sama sih saat kuliah juga begitu. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk upgrade skill, upgrade lah. Karena kalau nggak gitu ya kita ketinggalan. Ketika ada kesempatan itu, saya nggak mau sia-siakan. Orang kantor nggak ngelarang kok, kecuali kalau kantor ngelarang. Dan kantor tidak bisa provide itu. Kantor nggak bisa setiap sekian bulan sekali ada pelatihan, itu nggak ada. Beruntung Pikiran Rakyat itu ketika masuk kita di training dulu 1 bulan full. Jadi yang kuliahnya nggak jurnalistik, dia tetap dapat dasar-dasar jurnalistik 1 bulan itu. Dikebut yang kita harus 4 tahun kuliah, dia dikebut 1 bulan. Tapi nggak semua media begitu. Ada media yang begitu jadi jurnalis cuma dikasih notes sama bolpen, silahkan. Nggak ngasih tahu caranya gimana nulis berita gitu. Nah makanya paling penting adalah bagaimana kita sendiri mencari ilmu itu. Kita butuh apa ya kita cari, kita provide sendiri, cari orang lain yang bisa memprovide. Itu. Selanjutnya soal bagaimana? Iya sih kalau dulu saya beruntungnya karena jauh dari orang tua ya waktu itu. Jadinya bisa agak di rem. Begitu ngomongin yang ini, udah ya Bu, ini nih ada rapat. Tapi menurut saya gini, di daerah justru sekarang itu trennya naik loh. Kalau saya tadi bilang niche media termasuk media lokal. Karena orang itu sekarang, kalau aku tinggal di Surabaya, aku akan sangat ingin tahu soal Surabaya. Jadi media-media lokal ini juga bertumbuh. Artinya kesempatan untuk perempuan terlibat di media lokal itu juga seharusnya lebih besar. Harusnya sih mereka bisa memberikan ruang yang luar biasa. Saya kenal dengan satu teman namanya Kak Rita. Rita ini dulu wartawan Tempo, sekarang dia memimpin Katong NTT. Katong NTT itu di Kupang ya. Dia bukan orang Kupang, tapi dia sekarang mendedikasikan dirinya, hidupnya di Kupang, memimpin media lokal, dan dia membantu mama-mama di sana ya, mama-mama di Kupang untuk berdaya, karena di Kupang tuh banyak kekerasan pada perempuan, karena dia TKW gitu, pulang udah jadi korban, apa segala macam, dan dia memberdayakan perempuan lewat medianya gitulah. Persoalan disuruh cepet-cepet menikah itu terjadi juga. Cuman yang harus diketahui orang adalah menikah itu seharusnya enggak menjadi titik henti kita kan. Titik henti untuk aku sudah menikah, ya udah berarti aku resign. Nah, ini sih yang PR juga untuk lembaga media, bahwa menikah itu ya proses hidup aja sih, kayak kita habis SMA terus kuliah, kayak kita habis SD sama SMP. Setelahnya ya kita tetap berjalan seperti biasa kan. Di Digital Mama banyak tim dari kami adalah jurnalis perempuan yang tadinya resign karena menikah. Terus saya kontak lagi, kamu kangen nulis nggak? Kangen banget Mbak. Ya udah yuk nulis aja yuk lagi yuk. Gitu. Mau. Salah satunya adalah bagaimana menyesuaikan kebutuhan peran perempuan itu dengan media. Kita kalau rapat harus nyaman untuk anak-anak juga. Karena support system perempuan itu kan beda-beda. Ada yang bisa meng-hire ART ya, neni. Tapi ada juga yang enggak. Ada yang suaminya support. Kita pergi dititip suami. Bisa. Tapi ada yang enggak. Ada yang harus dibawa. Kayak saya hari ini nih misalnya. Karena suami saya harus keluar kota juga, jadi kita nggak bisa gantian. Ya udah gitu. Itu kan sesuatu yang oke. Ketika saya ke Thailand, dia ikut rapat Kompas.
Ya itu mau harus diakui dong, pemerintah juga nggak bisa menyediakan daycare yang murah kok. Media juga nggak punya daycare. Dulu kita punya cita-cita waktu di Pikiran Rakyat, ibu-ibunya kan lumayan banyak. Harusnya kita bisa bikin daycare di kantor ini, kita yang biayai. Kita pernah punya tapi terus kebakaran kantornya, jadi ikut terbakar, terus nggak bisa diulang, belum bisa didirikan ulang. Jadi itu memang perlu apa ya? Mindset yang agak diubah sih oleh industri bahwa menikah itu udahlah. Teman-teman nonton deh film judulnya She Said. She Said itu cerita tentang jurnalis perempuan yang membongkar pelecehan seksual di Hollywood. Produser, ingat nggak? Yang dengan gerakan Me Too. Itu diangkat jadi film judulnya She Said. Di situ wartawannya yang membongkar 2 perempuan semua. Yang satu habis cuti melahirkan dia mengalami baby blues dan yang menyelamatkan dia itu pekerjaannya. Jadi karena dia baby bluesnya parah, dia memperbaiki hubungan di keluarganya itu lewat bekerja. Ketika dia bekerja produktif, aktif, melakukan yang dia cintai, ternyata itu bisa memperbaiki situasinya gitulah. Jadi harusnya ada mindset itu. Dan di situ kenapa dia bisa begitu? Karena editornya perempuan. Dulu kenapa kita butuh pimpinan media itu perempuan? Karena dia ngerti apa yang dihadapi oleh perempuan lain. Kalau nggak ada editor perempuan, pasti beda ceritanya. Begitu? Udah ya? Oh iya, memperkenalkan media. Kami memperkenalkan media, salah satunya kayak gini, diundang Putri, ayo Put, aku kan sekalian branding nih. Atau kami, yang jelas kami berjejaring. Ini yang saya dapatkan dari Thailand. Mereka sangat suportif dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini kultur kayaknya perlu kita tumbuhkan deh di Indonesia. Di Indonesia tuh kadang-kadang persaingannya tuh kayak apa sih, kan kita bisa melakukan ini sama-sama gitu. Kenapa kita harus saingan gitu? Waktu di Chiang Mai ya mungkin mereka basa-basi sih ya. Jadi kayak wah bagus, ayo kita ini yuk saling bantu gitu. Tapi seandainya itu basa-basi pun aku nggak keberatan sih, karena kita bagaimanapun kita tetap saling cerita, terus berjejaring dengan media lain, berjejaring dengan funding, berjejaring dengan komunitas. Karena kalau sekarang utamanya komunitas, jadi kita berjaring dengan komunitas, di situ kita bisa ketemu audiens. Pertanyaan selanjutnya. Ya oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zaka dari kelas 2023I, izin bertanya. Kita tahu keterwakilan perempuan di media sangat menjadi perhatian. Bukan hanya soal jumlah wartawan di media itu sendiri, tetapi juga bagaimana media menggambarkan sosok perempuan dengan sudut pandang laki-laki. Dalam contoh ini saya mencontohkan kasus pelecehan seksual di UIN Riau dari sudut pandang mahasiswi yang butuh nilai dan kelulusan atau kasus-kasus lainnya. Menurut Bu Ratna sendiri, apakah dengan semakin banyaknya wartawan perempuan di industri media, sudut pandang laki-laki ini akan berubah atau tugasnya justru lebih berat? Ketika wartawan perempuan tidak cuma harus banyak tetapi juga harus menduduki posisi-posisi penting. Terima kasih. Halo Kak Nana, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jelita Sahimaeswari dari kelas 2023D. Sebelumnya izin bertanya, dari tadi yang dibicarakan adalah tentang kesempatan dan kesempatan. Nah, apa yang membuat
perempuan sendiri itu tidak mendapatkan kesempatan dimanapun, di ruang manapun, baik di ruang media atau di ruang publik seperti itu. Dan tadi sempat disinggung perempuan tuh menurut beberapa riset perempuan itu cenderung untuk tidak menggunakan medianya dengan baik, lebih kayak prefer TikTokan atau Instagraman dibanding dengan laki-laki. Nah kan di Indonesia sendiri atau nggak usah jauh-jauh deh, di lingkup kampus sendiri, banyak stereotip yang membuat perempuan itu seperti yang dikatakan Mbak Nana, masak aja, palingan selesai kuliah akan menikah dan nggak ngapa-ngapain. Apakah stereotip tersebut itu juga membuat kayak mematahkan semangat perempuan untuk terus improve dirinya menjadi yang lebih baik? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, seru ini pertanyaannya. Apakah kalau jurnalis perempuan bertambah akan membuat segalanya lebih baik? Iya, tentu. Kenapa? Karena ketika salah satu problem media, kenapa berita soal perempuan, pelecehan seksual, kekerasan perempuan itu buruk kualitasnya, karena yang nulis laki-laki. Laki-laki yang mikir, emang kamu diapain sih, kan gak diapa-apain. Karena mereka harus menunggu seseorang diperkosa dulu baru disebut kekerasan. Gitu loh. Jadi perempuan yang harus nulis. Kalau, jurnalis perempuannya udah nulis nih, udah bagus. Oh ini kekerasan perempuan, ini pelanggaran hak perempuan, bla bla bla. Nyampe kantor, ketemu editor. Oh ini kurang clickbaitnya kurang ya, diganti. Mahasiswa ini butuh nilai sampai mau diapa-apain dosennya. Yang sudah bagus tadi dimentahkan sama editornya. Kenapa? Editornya nggak punya perspektif gender. Maka itu kita butuh editor perempuan. Karena perempuan, saya berpikir kalau perempuan dia belum punya perspektif gender, tapi empati terhadap sesama perempuan bisa jadi modal. Tinggal diasah lagi, dikasih ilmunya, disekolahkan, pelatihan. Laki-laki juga begitu, tapi kadang-kadang susah nyuruh laki-laki ikut pelatihan gender karena itu kan urusan perempuan. Lah gimana sih? Ya nggak beres-beres kalau akhirnya perempuan lagi ya lama-lama perempuan terus. Laki-lakinya harus ikut gitu. Nggak apa-apa pemretnya laki-laki kalau memang belum ada, tapi pemret laki-laki yang berperspektif gender. Pemretnya juga harus belajar, tapi kan kadang-kadang nih pejabat media udah jadi pejabat nggak mau disuruh belajar gitu. Itu persoalan. Jadi pertanyaannya sangat baik, apakah ini akan memperbaiki kalau akan semakin banyak perempuan? Iya, akan memperbaiki, yakin saya. Persoalan sekarang tantangannya adalah secara jumlah sekarang udah lebih banyak perempuan, tapi industrinya yang lagi ngeselin. Ngeselin karena bayangkan satu jurnalis harus bikin 10 berita setiap hari, itu kapan belajarnya, kapan bacanya, kapan dia punya waktu untuk memperbaiki diri, kan udah capek lah. Libur hari Minggu doang, kapan kencannya, nanti disuruh menikah udah lewat karena belum sempat kencan gitu. Akhirnya begitu gitu. Jadi industrinya juga harus diperbaiki menurut saya. Harus mereka juga harus tahu bahwa yang dibutuhkan industri itu kan bukan hanya uang, tapi kualitas konten yang baik, kualitas jurnalis yang lebih baik, yang kayak gitu. Dan bersyukurlah teman-teman adalah calon jurnalis, amin, yang basicnya adalah pendidikan jurnalistik gitu. Jadi sudah teman-teman tuh udah dapat 2-3 tangga lah dibandingkan misalnya jurnalis lain yang tidak berasal dari komunikasi misalnya, kayak gitu. Pertanyaan soal kesempatan tadi Kak Jelita. Karena kalau perempuan itu selama ini sering jadi warga negara atau anggota keluarga nomor 2. Kalau ayah punya uang terbatas,
Siapa nih yang mau dikuliahkan dulu? Yang laki aja deh, karena dia akan jadi kepala keluarga. Perempuan tuh selalu jadi support terus. Di balik laki-laki hebat ada perempuan hebat. Iyalah yang cuci piring perempuan, yang ngasuh anak perempuan, yang nyuci baju perempuan, iyalah lu hebat di luar. Coba kalau kamu mau cuci piring, istrimu berkarir di publik, mungkin dia juga bisa sama baiknya, sama hebatnya, sama suksesnya. Tuh, jadi selama ini perempuan tuh selalu jadi support system gitu. Tugasmu adalah mensupport supaya keluarga sehat, bahagia, anak pinter-pinter. Itu ibu, bapak cari uangnya. Kayak gitu. Padahal perempuan juga perlu support system. Bahkan perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga itu juga butuh support system. Bahwa ibu rumah tangga juga butuh istirahat, bahwa ibu rumah tangga juga butuh keleluasaan mengatur beberapa hal di rumah, bukan hanya eksekusinya doang gitu ya. Dia juga perlu hak untuk memutuskan yang lebih strategis di rumah misalnya. Itu kan butuh support system juga. Jadi kesempatan seperti itulah yang kita butuhkan, bahwa perempuan itu punya hak yang sama, punya kemampuan yang sama gitu ya. Jadi jangan belum itu segala sesuatu sudah punya apa? Oh, kalau profesi ini lebih laki-laki, kalau profesi ini lebih ke perempuan. Kayak gitu tuh yang membuat kita jadi belum kita jadi nggak nyoba. Dan belum kita udah nggak dikasih kesempatan. Soal yang tadi, apakah stereotip bahwa perempuan menggunakan media sosial hanya untuk social life? Menurut saya data itu nggak apa-apa. Maksudku laki-laki juga menggunakan itu untuk social life, saya juga yakin. Tapi yang kita perlukan adalah setelah ini perempuan tuh diajakin gitu, ayo yuk, ini loh ada pelatihan ini, ada upgrade ini, ada itu, kasihlah kesempatan untuk perempuan. Ini data 2021 sebenarnya. Sekarang kondisinya jauh lebih baik kok, karena kita lihat ibu-ibu yang produktif di internet gitu ya, entah dia nulis, entah dia ngonten, entah dia berkarya lain, itu udah jauh lebih banyak. Tinggal kita tuh diajakin sebagai partner strategis. Jangan cuman semata-mata oh iya karena perempuan tuh pasar yang empuk, karena perempuan itu pasar yang sangat menggiurkan gitu. Tapi ajaklah sebagai partner yang strategis, karena perempuan itu memutuskan banyak hal penting misalnya. Kayak gitu, Mbak Jelita. Masih ada yang tanya? Oke, karena banyak banget yang pengen nanya, nanti saya sama Bu Putri akan milih kanan 2, kiri 2 ya. Tapi kita hitung, sabaro. Nah. Oh iya, satu penyanyi satu pertanyaan ya. Gak apa-apa, turnya panjang tapi satu pertanyaan aja ya. Oke. Siap? Siap ya? Hati-hati. Saya hitung 3, 2, 1 nanti. 3, 2, 1. 1, 2. Udah, 1, 2 nih, udah. Saya yang sini ya. Dulu ya. Sini dulu. Gak apa. Oh, udah Oke, yang belakang dulu deh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfania Agustina Nabila dari kelas 2023B. Permisi Mbak Nana, sejauh ini kan kita tadi udah bahas nih tentang perempuan. Nah, kita udah tahu sama-sama alasannya kenapa sih media perempuan ini penting. Tapi pertanyaan saya, apakah media laki-laki itu juga sama pentingnya dengan media perempuan? Dan apabila
kalau ini penting, apa sih alasan-alasan yang bisa menjadi media laki-laki itu penting? Dan kalau seumpama ada media laki-laki dan media perempuan, nanti kedepannya itu apakah bakal berdampak positif atau malah jadi nggak aman nih tentang media? Begitu, terima kasih. Permisi, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza, saya dari kelas 2023B. Tadi kan Mbak Nana sempat membahas tentang ketika cuti melahirkan mejanya hilang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Mbak mengenai kecenderungan bias gender yang mungkin terjadi atau bahkan sudah terjadi di lingkup jurnalisme ataupun lingkup pekerjaan? Dan apakah hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat? Serta apakah digital mama menjadi salah satu contoh bukti bahwa wanita juga bisa lebih mumpuni daripada laki-laki? Dan serta bagaimana kita sebagai perempuan dapat kuat untuk menghadapi masalah bias gender yang mungkin di masa depan akan merajalela dan makin banyak terjadi, entah di lingkungan pekerjaan jurnalis ataupun di lingkungan pekerjaan yang lain. Terima kasih. Langsung. Oh Mbak, langsung Mbak. 4. Atau 2 dulu? Enggak apa-apa. Oh, enggak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cevanya dari 2023D Ilmu Komunikasi. Saya nggak tahu sebenarnya pertanyaannya make sense atau enggak. Tapi yang seperti Mbak bilang bahwa menjadi perempuan itu berat. Betul itu, saya juga perempuan kan, saya juga merasakan. Terutama apabila memilih jurnalis sebagai pekerjaan profesional. Pasti kan seperti yang tadi Jaka sudah tanyakan, terus Mbak menjelaskan bahwa sebenarnya udah menulis berita itu udah bagus banget, tapi ketika sudah diberikan ke editor, ada aja harus diubah, tapi itu sama aja kesannya menjatuhkan perempuan. Terus juga kadang ada sebuah teman kerja juga yang mungkin pemikirannya seperti itu. Jadi pertanyaannya bahwa ketika sudah bekerja atau misalnya mengetahui bahwa di lingkungan sebuah lembaga seperti itu, apakah tetap memilih bekerja menjadi jurnalis di suatu lembaga itu, tetapi akan menghadapi kondisi yang saya sebagai perempuan direndahkan gitu, atau menjadi jurnalis tetapi secara independen? Terima kasih. Terakhir Mbak, satu lagi depan. Baik, terima kasih telah diberikan kesempatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Zulfiansyah dari kelas 2023I. Langsung merujuk ke pertanyaan, apakah ada tren atau perkembangan terkini dalam peran perempuan di industri media, dan apakah hal ini menunjukkan perubahan positif dalam arah kesetaraan gender? Karena seperti yang saya ketahui, ketika perempuan menyuarakan itu lebih pandang ke perempuan itu sendiri daripada yang ke laki-laki. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Yang pertama soal media laki-laki. Apakah perlu media laki-laki atau perempuan? Perlu atau tidak? Karena saya bukan laki-laki ya, saya nggak tahu apa kata audiens laki-laki. Tapi buat saya nggak apa-apa. Kalau memang mau ada media laki-laki, udah ada kok sekarang. Bapak-bapak ID, ya kan? Siapa yang follow bapak-bapak ID? Bapak-bapak ID itu nanti juga dia akan berperan seperti media, powernya dia udah kayak media. Di luar saya mengikuti ada media namanya Fatherly. Fatherly itu mirip kayak Digital Mama ID tapi untuk bapak-bapaknya, Fatherly namanya. Lalu apakah bahaya? Tergantung apa nilainya. Kalau dia mendukung, kemudian dia memberi dia mendukung dan memahami persoalan kesetaraan gender, maka justru tugas kita jadi lebih ringan karena kita punya partner yang akan ngomong ke teman-temannya laki-laki. Salah satu persoalan
gender, soal kekerasan perempuan ini nggak habis-habis. Kenapa? Karena laki-laki itu nggak bisa mengingatkan temennya yang laki-laki pelaku. Yang ngadepin selalu perempuan lawan laki-laki. Cobalah. Dan pelaku kekerasan perempuan yang dilakukan laki-laki ini kan jumlahnya kan sedikit kan. Maksudku lebih sedikit dibandingkan jumlah populasi laki-laki. Harusnya laki-laki itu yang marah. Hei, kalau kamu melakukan sesuatu pada yang buruk pada perempuan, nama baik laki-laki itu tercoreng loh. Harusnya laki-laki yang marah. Jadi kalau ada media laki-laki, oh justru bagus. Tapi value-nya harus baik juga. Kalau value-nya justru menebalkan patriarki dan sebagainya, ini persoalan. Gitu. Jadi kalau ideal, kalau ini adalah kondisi ideal bahwa ada media laki-laki tapi yang mendukung perempuan, sampai ke depan kita bisa jadi partner yang sangat oke. Dan mungkin persoalan akan lebih bisa ditangani. Gitu. Selanjutnya soal gender, bias gender di redaksi. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika ada bias gender ya? Itu sudah terjadi dan apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kita ingin mendorong industri itu lebih sehat ya, lebih sehat, lebih sensitif gender, lebih ngerti gitu. Tapi persoalan terbesar saat ini adalah bisnisnya lagi nggak sehat. Media itu. Akhirnya dia kayak harus memilih, kita mending ngurusin memperbaiki diri apa memperbaiki bisnis ya. Selalu kayak gitu sekarang itu modelnya. Jadi saya pikir kayaknya industrinya juga harus berbenah deh. Mudah-mudahan sih kalau media besar, media mainstream katakanlah dia bisa memperbaiki situasinya, akan bagus tentu dampaknya. Kalau misalnya ditanya Digital Mama apakah contoh? Ya kami berusaha, karena kami yang ada di Digital Mama ini kan sebenarnya orang-orang yang sudah punya pengalaman di media mainstream dan merasa ini nggak oke nih bagian ininya. Nah kita berharap di Digital Mama bisa memperbaiki itu. Salah satunya adalah yang pasti di Digital Mama itu perempuan semua. Perempuan semua. Sehingga ketika kita membuat tulisan, kita mengusahakan narasumbernya juga perempuan. Selama ini narasumber perempuan itu banyak loh, ahli-ahli, pakar-pakar tuh perempuan tuh banyak banget. Tapi yang dapat panggung di media itu kan kebanyakan juga laki-laki. Nah kita tuh pengen juga tuh narasumber yang perempuan tuh tampil. Terus kita tuh punya program-program gitu ya, kayak misalnya live Instagram bareng narasumber, kita juga sebisa mungkin perempuan. Kita tuh sepanjang 2 tahun ini laki-laki cuman 2 karena dia yang berwenang sih, jadi 3, jadinya ya harus sama dia, tapi untungnya orangnya sangat paham gender, jadi obrolan nggak kemana-mana, nggak jadi melawan value gitu. Itu yang bisa kita upayakan itu. Lalu pertanyaan bagaimana jika tadi apakah kita akan jadi jurnalis tetap atau jadi jurnalis independen? Ya kalau nanyanya ke saya sekarang, saya udahlah cukup sama mainstream. Ini nggak tahu apakah akan jadi sebuah tips, tapi salah satu yang saya sesali adalah kenapa saya nggak resign lebih awal. Maksudnya gini, kadang-kadang kita perlu mencoba untuk loncat media satu ke yang lain gitu ya, supaya kita ngerasain gitu, oh bedanya begini. Saya 12 tahun hanya di satu media, tapi kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang 3 tahun aja udah gelisah ya, kayak udah gelisah, aku kayaknya pengen nyoba yang lain. Mungkin itu generasi gap juga ya, gap generasi kita itu udah nyantol satu ya udah gitu diterus-terusin. Cuma saya kadang-kadang sering berpikir kalau saya pindah ke media lain, kira-kira pengalamannya bakal beda nggak ya? Jadi kan akan tahu. Nah kalau kalau pertanyaan itu adalah untuk teman-teman muda, teman-teman punya banyak pilihan. Bahkan teman-teman bisa membuat pilihan saat melamar. Misalnya gini, ini contoh ya, ada media yang kawan-kawan ini bacanya aja males.
wah ini mah media isinya hoax misalnya. Masa iya mau ngelamar kerja di situ? Ya kan? Nah, kalau teman-teman mulai sekarang udah tahu nih ada media-media oke nih. Katakanlah ada apa? Ada media-media yang menurut teman-teman kontennya bagus. Ya, cobalah ke situ. Kan sekarang media udah banyak banget nih, udah kelihatan lah warnanya. Teman-teman sudah bisa membuat pilihan sejak melamar. Dan pilihannya banyak sekarang dibandingkan zaman saya 2007, media independen itu belum seperti sekarang lah. Dulu waktu saya itu awal-awal yang baru nongol tuh Berita Satu. Berita Satu aja teman-teman masih ada yang kayak, Berita Satu, ntar narasumber tahu nggak ya Berita Satu apaan? Atau awal-awal Trans TV dulu, yang sering dianggap Trans TV itu merek TV, merek bukan media tapi dianggap merek TV. Jadi pilihan sekarang banyak, silakan teman-teman memilih. Berarti harus lebih banyak baca. Jadi untuk menyeleksi aku nanti mau di mana nih kira-kira gitu. Satu lagi soal kalau lebih perkembangan terkininya perempuan jadi lebih banyak karena perempuan mengusahakan medianya sendiri. Jadi lebih banyak karena ada Konde, ada Magdalene, ada Digital Mama ID, ada Kutub, ada Mubadalah, banyak, ada 40 sekian waktu itu terkumpul. Rahma. Dulu media perempuan itu lebih banyak lifestyle, Femina, Kartini, yang pasti ada halaman masaknya ya kan. Nah sekarang media-media itu ada yang sudah tamat, tapi ada juga yang masih berkembang dengan platform yang lain. Nah sekarang media perempuan itu tumbuh dengan niche yang lebih tajam. Konde itu khusus perempuan marginal. Magdalene itu jurnalisme konstruktivis, marginal juga, tapi untuk anak muda, perempuan muda, mahasiswi kayak gitu. Digital Mama, ibu-ibu khusus literasi digital. Jadi misalnya perempuan tapi persoalan lain ya, kadang kami ikut nulis juga tapi kadang juga enggak gitu. Jadi lebih beragam sekarang, lebih beragam dan lebih lebih berani gitu ya, berani mengambil sikap kalau saya lihat sekarang. Jadi misalnya kayak teman-teman gue, aku mau di jalur ini deh. Ya udah, nggak apa-apa. Apakah ini akan berdampak positif? Menurut saya iya, berdampak positif. Minimal yang paling untung siapa? Audiens. Audiens tuh punya pilihan yang sangat banyak. Jadi teman-teman bisa memilih, oh ini cocok buat aku, oh ini enggak, aku mau cari yang cocok aja. Kebutuhan audiens itu terpenuhi sebenarnya oleh berbagai media. Oh ke depannya, mudah-mudahan sih lebih baik ya Bu. Gini, urusan kesetaraan gender ini sekarang yang memperjuangkan banyak. Di kampus ada pusat-pusat studi, di mana di jurnalisnya sendiri kayak AJI itu selalu mendorong satu pelatihan sensitif gender, jurnalisme yang sensitif gender. Yang kedua Manel, soal Manel tau nggak? All men panel. Jadi sekarang AJI itu punya standar. Kalau kita bikin acara nggak boleh semua pembicaranya itu laki-laki. Harus ada perempuannya, harus dihitung. Ada nggak narasumber perempuan? Kalau ada narasumber perempuan, pakai narasumber perempuan. Supaya orang tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa loh setara dan itu bisa diupayakan. Kayak di Splash Beta di Chiang Mai, di pembukaan dia melaporkan peserta laki berapa, peserta perempuan berapa, pembicara laki berapa, pembicara perempuan berapa. Dan dia bilang, panel yang semua laki-laki itu bisa dihindari. Jadi nggak ada tuh alasan, terus kalau misalnya semuanya yang ahli laki-laki gimana? Yakin, orang
profesi yang paling yang jarang aja sekarang juga sudah ada perempuannya kok gitu. Jadi jangan menyerah dulu dengan alasan ini soalnya narasumbernya ahlinya emang laki-laki tuh. Jadi kalau memang ada yang perempuan ya pakai perempuan dulu supaya bisa dihindari. Itu sih. Jadi kalau lihat upaya-upaya yang dilakukan, sama sekarang laki-laki sudah mulai ikut terlibat. Saya kemarin baru lihat podcastnya Hana Al-Rashid, dia bicara sama Ari Kriting. Stand up komedian ini juga sekarang vokal ngomongin kesetaraan gender. Terus pesohor ya, seleb ini yang laki-laki mulai mau diajakin ngomongin soal kesetaraan gender, nggak alergi. Jadinya lumayan bisa. Walaupun ini nih yang antiknya, kadang-kadang kalau ngomongin kesetaraan gender oke, tapi kalau udah nyebut feminis itu langsung, dasar feminis langsung gitu. Nggak tahu saya persoalannya apa sebenarnya, tapi kalau lihat begitu banyak orang terlibat, begitu banyak usaha, mudah-mudahan sih lebih baik. Mudah-mudahan. Apalagi kalau industrinya semakin sehat, saya kok yakin akan lebih baik sih. Tapi gini teman-teman, saya kemarin di Chiang Mai itu ketemu sama teman-teman dari Pakistan dan Afghanistan, laki-laki, dan dia bilang gini, saya nggak pernah tahu loh ada media yang untuk perempuan, kata teman dari Pakistan. Loh kenapa? Di media saya ngomongin perempuan aja belum tentu sebulan sekali. Oh gitu? Iya. Bisa ya ternyata. Bisa dong, kenapa enggak? Itu Pakistan. Ya teman-teman Afghanistan, persoalannya adalah lagi. Perempuan-perempuan di Afghanistan itu, di Pakistan juga, mereka tuh tidak leluasa beraktivitas di luar rumah. Bahkan akun media sosial itu mereka harus pakai gambar laki-laki. Jadi media itu enggak bisa tuh bikin riset audience yang nyebar link. Nggak bisa, karena belum tentu yang ngisi perempuan. Jadi mereka harus datang ke rumah, isi dong, ditungguin. Karena kalau nggak gitu datanya jadi kacau katanya Bu. Jadi kalau melihat kita, upaya yang kayak gini, saya sih optimis. Kalau lihat teman-teman di negara-negara lain tuh kadang, ya ampun, kerjanya masih luar biasa berat. Tapi ya itu, kalau kita semakin sering sharing, rasanya kok bisalah kita menularkan hal baik, insya Allah. Cek. Oke, terima kasih Mbak Nana. Kita kasih Mbak Nana rehat dulu ya. Kita kasih applause dulu untuk Nana, dan biar Mbak Nana rehat sebentar, biar minum dulu. Saya habis nyetrap dia ngomong hampir 2 jam nonstop. Nah, sebelum kita closing, menarik karena di antara kita juga ada ex-jurnalis yang kemudian juga tercerahkan seperti Mbak Nana jadi dosen, dan Mas Fahmi mungkin juga bisa bercerita sedikit sembari memberikan feedback Mas, apa yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi gitu. Dari perspektif jurnalis laki-laki, apa yang disampaikan Mbak Nana ini bagaimana sih? Silakan Mas Fahmi. Oke, terima kasih Mbak Put. Ditodong jadi pembicara ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Nana sudah menyampaikan sesuatu yang sangat bernilai buat teman-teman. Kenapa? Karena pembicaraan soal gender sekarang ini sebuah keberkahan bagi teman-teman menurut saya. Itu enggak lagi tabu sekarang untuk diobrolkan. Teman-teman bahkan tahu harusnya itu, saya berarti punya kesempatan ya untuk misalnya jadi jurnalis. Saya berarti punya kesempatan ya untuk misalnya berkarya di lingkungan-lingkungan yang tampaknya adalah sangat maskulin sekali, kayak gitu. Salah satunya adalah ya bagi saya Mbak Nana adalah contoh ekstrim sekali bikin lead satu media sendiri yang basisnya adalah untuk ibu-ibu seperti itu. Itu menurut saya sudah progresivitas yang ekstrim banget. Saya nggak sampai ke situ nih. Kalau
jadi dosen tuh kayaknya masih berusaha progresif tapi ini apa namanya nanggung, progresif nanggung nih jadi dosen ini. Tapi kayak gini teman-teman, sedikit cerita mungkin ya Mbak Nana kalau dari pengabdian di jurnalistik jelas jauh senior kayak gitu ya dibanding saya. Saya 2016 baru masuk ke media sampai 2022. 2016 pada saat itu untuk jurnalis perempuan saya rasa sudah sangat dalam tanda kutip sudah sangat ada ruang lah kayak gitu. Kenapa? Bukan sekedar soal bagaimana suaranya tersampaikan, tapi secara fasilitas misalnya dulu saya dengar dari beberapa senior saya juga di media yang tempat saya bekerja dulu belum ada ruang laktasi, belum ada masih bias antara misalnya dulu cuti haid misalnya, cuti haid di 2016 tuh cuti haid itu udah banyak media-media besar udah mengakomodir cuti haid kayak gitu. Dari situ aja kita sudah kelihatan bahwasanya ketika ini disuarakan lebih banyak bahwasanya adanya keadilan berbasis gender ya, keadilan berbasis gender. Kita nggak ngomongin soal feminis ataupun patriarkis gitu ya, tapi kita ngomongin soal keadilan berbasis gender. Upaya-upaya terbaik yang bisa kita lakukan itu akan membuka dalam tanda kutip environment yang lebih sehat untuk kita juga. Untuk kita juga. Orang akan lebih nyaman untuk bekerja, orang lebih nyaman untuk berkarya, orang lebih nyaman untuk mewakili kepentingan publik yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Nana. Kayak gitu. Kalau di komunikasi teman-teman mungkin masih semester 1 ya, tapi nanti ketika udah masuk ke teori komunikasi, teman-teman nanti coba untuk ngulik ada 2 teori yang ngomongin juga soal bagaimana sistem ini, ketidakadilan ini ditangkap oleh teorikus atau oleh ilmuwan komunikasi. Ada 2 teori. Pertama teorinya namanya muted group. Jadi ada kelompok-kelompok yang sengaja dibisukan untuk ya biar dalam tanda kutip biar kondusif lah kayak gitu. Nah asumsinya adalah salah satunya perempuan. Yang kedua adalah spiral of silence. Itu juga teori. Spiral of silence ini ngomongin soal nggak bisa kalau kamu udah dicap sebagai kelompok marginal atau kelompok yang terpinggirkan atau kelompok yang minoritas, kamu tuh langsung speak up. Satu orang suaramu itu nggak akan berpengaruh. Kamu harus ngajak orang untuk yang sama-sama punya dalam tanda kutip punya nasib yang sama untuk bikin untuk memahamkan lingkungan seperti itu. Bahwasanya ada kelas kelas sosial nomor 2 dan ada kelas sosial nomor 1. Harusnya kan kita setara kayak gitu. Jadi 2 teori ini nanti teman-teman coba ngulik, nanti siapa tahu teman-teman bisa skripsinya nanti tak kayak gambaran skripsi ya semester 1. Misalnya skripsinya nanti soal dulu teman saya ada yang bahas soal maskulinisasi wartawan perempuan. Jadi zaman dulu itu masih ada anggapan bahwasanya kalau wartawan perempuan kebanyakan ngobrol sama laki-laki di newsroomnya, dia akan mindsetnya jadi laki-laki. Jadi ada maskulinisasi kalau jadi dia lebih tough gitu, merasa tidak bisa malu kalau nangis misalnya, hal yang seremeh itu ada. Nah tapi sekarang kan lebih terbuka, lebih kita nggak lagi ada kelas 2 dan kelas 1 antara perempuan dan laki-laki. Insya Allah sekarang sudah mulai terbuka kesempatan untuk masuk menjadi seorang jurnalis atau di industri media secara umum. Mungkin itu Bu Putri hilang. Tapi kalau dari perspektif saya itu silakan teman-teman meresapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Nana dan juga bagaimana pengalaman Mbak Nana membesarkan digital mama.id. Teman-teman di sini juga dapat tugas kan untuk
mengembangkan blog teman-teman ya kan, beberapa dari teman-teman diminta untuk mengembangkan blog teman-teman. Silakan untuk siapa tahu ada yang mau menseriusi setelah, maksudnya blog itu tidak hanya sekedar 1 semester, tapi setelahnya ada yang mau merawat mulai dari .blogspot.com kalau misalnya belum bisa bayar, atau .wordpress.com misalnya belum bisa bayar domain, sampai nantinya mungkin bisa sebesar digitalmama.id atau bahkan sebesar media-media lainnya. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, makasih banyak Mas Fahmi dan Mbak Nana, makasih banyak sekali lagi, kita beri aplaus untuk Mbak Nana dan juga untuk PSGA UNESA Bu Syafi. Terima kasih sudah memfasilitasi sehingga kelas jurnalistik bisa ketemu narasumber yang hebat ini ya secara luring. Untuk closing saya akan kembalikan pada Valen, dan juga Valen punya pengumuman penanya terpilih ya nanti. Baik, terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke MC ya. Halo teman-teman semuanya, masih semangat? Masih dong. Oke teman-teman, baik, pada kesempatan ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 8 penanya tadi, dan dari 8 penanya itu karena yang terpilih cuma 5 orang, jadi di sini saya akan membacakan 5 penanya terpilih. Yang pertama teman kita atas nama Nandini dari kelas 2023C. Kita beri tepuk tangan. Oke. Lalu yang kedua ada teman kita Jaka dari kelas 2023I. Lalu yang ketiga teman kita atas nama Juswita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lalu yang keempat ada teman kita atas nama Alfa. Lalu penanya terpilih yang terakhir atas nama Siti. Terima kasih kepada 5 penanya yang sudah menjadi penanya terpilih. Silakan sebentar langsung kontak ke Bu Putri. Besok menemui Bu Putri di Prodi untuk teman-teman yang 5 penanya yang terpilih tadi. Oke, baik teman-teman, jadi webinar kita hari ini sudah selesai. Kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Nana. Kita beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Mbak Nana. Jadi materi dari Mbak Nana hari ini benar-benar memberikan pencerahan ya teman-teman. Saya merasa bahwa kita perempuan itu harus lebih update diri lagi, bahwa kita itu bisa menjadi perempuan yang hebat, kita bisa membangun ruang digital yang nyaman untuk perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama dengan pemateri dan juga Bu. Cek. Nah, oke. Teman-teman, sebelum meninggalkan ruangan, mohon izin untuk foto dulu ya. Bu Syafi ingin foto dengan kalian, Mbak Nana juga ingin foto dengan kalian gitu. Jadi kata Mbak Nana, kelas hari ini luar biasa, seru, audiensnya banyak pertanyaan. Tepuk tangan untuk kalian. Ya. Oke.
Yang belakang bisa mendekat. Yang sudah dekat merapat. Tangannya dijaga ya. Oh enggak apa-apa kalau di kelas ini mah. Oke, tak aba-aba ya. 3, 2, 1. Lagi. Cheese kacang buncis. Nah, bagus. Cek. Oke, teman-teman terima kasih ya. Kita ketemu lagi di kelas minggu depan untuk membahas UAS Anda. Ya. Oke. Tenang. Penderitaan belum berakhir. Minggu depan kita masih membahas UAS. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengingatkan yang belum absen silakan absen ya, karena nanti